berbicara soal Candi Asu ya Mas, mungkin dari Mas Bram sedikit banyak bisa memberikan informasi terkait sejarah atau mungkin latar belakang yang Mas Bram ketahui. Memang tidak banyak informasi maupun literatur terkait Candi Asu ya, sepengetahuan saya, dan ya mestinya itu belum bisa disebut candi. Hanya ditemukan beberapa yang dimungkinkan batuan candi. Kemudian mungkin karena sekali lagi informasinya memang tidak banyak, kemungkinan ada masyarakat ya, kelompok orang mungkin yang mengumpulkan di tempat itu. Itu asli dari situ atau bukan juga kita belum bisa pastikan. Ya butuh penelitian lebih lanjut. Lagi pula ada beberapa batu yang masih kita lakukan keasliannya. Artinya yang dibuat pada tahun yang sama ketika Candi Asu ini kita kaitkan dengan Gedong Songo yang mestinya di abad 78 lah. Jadi memang untuk urusan itu butuh kajian lebih lanjut dan perlu tenaga ahli lain ya, bukan seorang pemangku budaya, mungkin arkeolog atau peneliti lah, dari mungkin bisa dari institusi lain, dari BPK atau dari Pusat Arkeologi Nasional, saya kira itu. Tahun 2022 kita sempat untuk konservasi ya. Cagar budaya sekarang itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu kan harus ditetapkan. Cagar budaya harus melalui penetapan, intinya begitu. Semua cagar budaya yang belum melalui penetapan itu bukan cagar budaya. Namanya objek yang diduga cagar budaya. ODCB singkatannya. Kayak tadi itu ada singkatan-singkatan khas di cagar budayaan, kayak tadi jupel itu juru pelihara gitu. Nah, itu namanya ODCB. Meskipun ODCB artinya objek yang diduga cagar budaya, tapi perlakuannya sama. Kalau kita sudah menduga benda itu atau bangunan itu sebagai cagar budaya, meskipun belum penetapan, kita harus memperlakukan dengan sama seperti cagar budaya. Undang-undangnya begitu bunyinya. Jadi sudah ada beberapa yang sudah ditetapkan, bahkan Gedong Songo itu sudah di tingkat nasional. Artinya ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Penetapan ini dilakukan oleh kepala daerah. Jadi kalau di kabupaten ya bupati, di kota wali kota, di provinsi setingkatannya. Jadi untuk penetapan itu direkomendasi oleh tim ahli cagar budaya TACB. Dalam satu tim merekomendasi, dan setiap tahun paling-paling hanya beberapa ODCB yang dikaji, karena kan ya butuh kajian, ya pastinya butuh anggaran juga. Sebagai objek yang diduga cagar budaya, kalaupun belum ditentukan sebagai cagar budaya, ya perlakuannya sama. Kita harus melindungi. Makanya kemarin dari dinas itu juga konservasi dalam rangka itu, untuk melindungi. Jadi di Kabupaten Semarang ini ya agak unik sih, banyak yang begitu tuh. Mungkin Pati ya, asli Pati tahu. Orang tuh ya mungkin jarang lah. Bisa dihitung lah, kalaupun ada. Mana lagi? Ini dari mana tadi? Ono gak? Kayak gitu-gitu. Jarang nih, ada katanya di Candi Tugu ada. Tapi jarang. Di Kabupaten Semarang ini ratusan yang batu berserakan gitu. Saya tadi cerita, umpamanya kita jalan-jalan ke sawah gitu, kemungkinan akan kesandung batu. Dan itu batuan lepas dari candi. Ya artinya batu yang dibuat oleh masyarakat ya masa Hindu-Buddha. Gitu. Kalau dari apa yang Mas utarakan tadi kan itu di daerah Kabupaten Semarang itu banyak sekali batuan-batuan gunung kan ya. Dan mungkin saya ada sedikit pertanyaan pribadi. Iya. Itu kemungkinan kan Kabupaten Semarang di lereng Gunung Ungaran ya Mas? Iya. Atau mungkin di Gunung Ungaran. Iya. Nah itu kira-kira ada enggak Mas alasan apa kenapa kok Candi Gedong Songo dibangun di sini, atau mungkin banyak sekali situs-situs candi yang ada di Kabupaten Semarang? Jadi kalau masyarakat zaman itu ya Hindu-Buddha, terutama Hindu itu kan meyakini bahwa tempat-tempat yang tinggi itu kan tempat-tempat yang suci, tempatnya para dewa. Nah, Gunung Ungaran saat itu diyakini sebagai tempat yang suci. Makanya di sekitar lereng Ungaran itu banyak ditemukan. Banyak, bahkan yang lereng Ungaran yang ke arah Kendal, kita punya di perbatasan itu ada batu tulis prasasti. Masih masuk di wilayah Kabupaten Semarang. Memang dengan perbatasan seperti sini sampai pintu situ, perbatasan sama Kendal, itu ada prasasti. Tapi yang memang sudah berangkat kira-kira abad 14, masa peralihan ke Islam. Jadi memang di sekitar Ungaran ini banyak
tempat-tempat tinggi ya, karena Kabupaten Semarang ini punya Ungaran yang banyak itunya ya, punya Ungaran yang gunung ya, sama Merbabu. Merbabu itu ya Kabupaten Semarang yang Kecamatan Gentasan. Ada banyak di situ juga, ada Prasasti Ngaduman, banyak lah, Prasasti Tajuk, banyak. Jadi memang masyarakat zaman dulu, terutama penganut Hindu itu mempercayai tempat-tempat tinggi itu sebagai tempat-tempat suci. Nah kalau di sini ya Ungaran itu, Berarti Gunung Ungaran. Iya. Oke, terus terkait arsitektur dan struktur candi ya Mas. Mungkin ada nggak keunikan yang membedakan Candi Asu ini dengan candi yang lain? Atau mungkin kenapa kok bisa disebut Candi Asu gitu? Iya. Kalau bicara soal struktur, jelas itu tidak ada struktur. Kalaupun ada, mungkin masih ada di bawah. Kita belum pernah ekskavasi ya. Karena itu kan ditemukannya hanya batuan-batuan lepas yang saya bilang tadi. Kemungkinan dikumpulkan orang di situ atau asli dari situ kita nggak tahu. Ya, asli di situ sudah ada di situ atau ditemukan di tempat-tempat lain kemudian dikumpulkan di situ. Jadi kalau soal struktur tidak ditemukan, belum ditemukan. Entah mungkin kalau ada ekskavasi, tapi juga tidak mudah untuk melakukan ekskavasi. Terus yang jelas unik dari relief ya relief aneh-aneh itu aneh sekali, tidak lazim gitu. Memang tidak lazim. Bahkan orang sing seperti anjing itu makanya disebut Candi Asu. Dan ada relief yang bukan aneh lagi, kita curigai gitu. Itu bukan dibuat pada masanya. Itu baru kecurigaan ya, kita belum sekali lagi belum penelitian lebih lanjut. Tapi kalau uniknya itu unik. Dan setahu saya ada juga di tempat lain yang disebut Candi Asu juga di daerah Magelang kalau nggak salah. Iya, Magelang sama. Ya kalau unik ya unik. Cuman saya tadi bilang mestinya ini belum bisa disebut candi lah. Cuma orang kan gampangnya batu candi ya disebut candi gitu ya. Candi kan ya apa pengertian candi kan ya bangunan gitu kan, ada strukturnya. Tapi kalau batu-batuan lepas ya mestinya batu Candi Asu gitu. Tapi susah lah ya, kita sebut aja candi gitu. Tapi bukan candi yang kita maknai sebenarnya. Mungkin selanjutnya kalau candi itu pasti biasanya dibuat untuk melakukan peribadatan atau mungkin apa ya Mas? Mungkin Mas Bram tahu fungsi atau makna dari Candi Asu tersebut untuk memuja dewa siapa atau bagaimana? Kalau candi Hindu pada umumnya Dewa Siwa, tapi ya sekali lagi Candi Asu itu pertama masyarakat sekitar sudah tidak menggunakan candi sebagai fungsi aslinya. Tapi ya kan ada masyarakat kita ini, orang Indonesia itu kan masih percaya mitos, tahayul, reni itu ya. Kalau ke sana mungkin masih menemukan sajen ya. Iya. Pernah ke sana kemarin masih ada sajen ya. Dipercaya tempat-tempat apa ya, kalau orang sini bilang apa sih, wingit ya, tempat-tempat tua disakralkan itu dipercaya ada kekuatan lain di tempat itu, makanya orang datang. Tapi itu tidak mencerminkan sebuah sikap masyarakat ya, itu kan individu yang datang ke sana. Dan mungkin bukan orang candi, bukan orang sekitar situ, bukan masyarakat sekitar candi. Saya yakin itu. Yang datang itu mungkin ya orang-orang jauh. Ya, coba nanti kalau ketemu orang sana ngapain, tanya orang mana, itu jauh. Saya kira sudah tidak ada kaitan candi sebagai tempat melakukan ritual dengan masyarakat yang sekarang menjadi penyangga dari Candi Asu. Mungkin selanjutnya ini masuk ke konteks sejarah dan budaya Mas. Ini kan Masnya tahu sendiri juga ya, Candi Asu letaknya tidak jauh dengan Candi Gedong Songo. Ya. Nah mungkin masih dalam satu desa Mas. Iya. Itu ada kaitan tertentu tidak Mas kira-kira kalau dari Masnya, atau mungkin itu udah berbeda dari antara kedua candi tersebut? Saya pikir pasti ada kaitannya. Kaitan paling jauh ya itu masih sama-sama di Gunung Ungaran, artinya masyarakat saat itu ketika membuat, katakanlah seandainya itu betul itu dulunya candi, itu ya masih mempercayai bahwa Gunung Ungaran adalah tempat suci bagi mereka. Kaitannya itu, ada kaitannya dengan Gedong Songo ini. Karena ya nggak terlalu jauh kan, itu masih satu kompleks. Dan kita tahu Gedong Songo itu bukan hanya candi tapi kawasan
Kalau orang-orang Purbakala menyebutnya itu kawasan Candi Gedongso. Cagar budaya itu kan ada macam-macam. Ada benda, bangunan, struktur, kawasan. Kawasan itu kan kalau cagar budaya itu ada di beberapa lokasi yang dalam satu wilayah. Itu kan kawasan Candi Gedongso. Kemungkinan ya ada kemungkinan berkaitan dengan batuan-batuan candi yang disusun di situ yang kita sebut Candi Asu itu. Saya kira ada kaitannya. Oke, mungkin ini pertanyaan lagi Mas. Kemarin saya kan sudah riset dengan masyarakat juga sama kadus dusun candi. Nah itu saya mendapatkan sebuah informasi itu begini. Masyarakat itu sebenarnya melabeli Candi Asu ini tidak hanya Candi Asu, tapi Candi Lumpang. Nah saya tanya, kenapa kok Candi Lumpang? Ada nah lumpangnya. itu ada lumpangnya. Terus biar pengajaran atau edukasi kepada anak kecil tuh terkesan dengan bahasa yang halus. Nah mungkin ini tanggapan dari Mas Bram bagaimana terkait penamaan itu? Apakah itu hal yang wajar? Apa ibarat kayak masyarakat melabeli tempat Candi Asu ini menjadi Candi Lumpang? Lagi-lagi memang ini tipikal orang Indonesia ya. Saya kira nggak ada yang jorok dengan kata asu, itu memang nama hewan. Ya kita aja yang terlalu berkonotatif terkait kata asu. Tapi ya itu kalau kearifan lokal masyarakat ya nggak bisa kita inilah. Ya tapi sejak dulu orang menyebutnya Candi Asu. Tapi kemudian masyarakat setempat sepakat untuk mengganti nama ya silakan. Tapi kan soal bahasa arbitrer. Sepakatan. Kalau itu disepakati banyak orang ya jadilah itu. Katakanlah saya ini candi ini diarahnya sendok. Ketika semuanya sepakat ya jadi sendok. Ya tapi kalau alasannya supaya lebih halus itu ya silakan. Orang boleh berbeda pendapat. Kalau saya harusnya nggak berangkat dari situ ya. Bukan alasan untuk karena nama asu itu berkonotasi mungkin ingin menghaluskan ya benar asu gitu. Enggak lah, asu itu kan nama hewan ya, nama hewan. Dan kalau itu orang religius itu kan hewan itu kan juga ciptaan Tuhan. Nah, jangan bicara sama saya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Ya. Terkait pelestarian dan kondisi candi saat ini, mungkin dari Mas Bram bisa memberikan sedikit pesan terhadap generasi muda tentunya terkait bagaimana menjaga candi, menjaga sejarah dan merawat ingatan sejarah. Candi ataupun benda-benda lain peninggalan nenek moyang kita itu kan bukti bahwa dulu kita pernah punya nenek moyang yang peradabannya cukup maju. Karena yang membuat candi itu, bayangkan waktu itu teknologi seperti apa yang mereka gunakan itu, membuat batu-batu yang presisi, memotongnya bagaimana. Dulu yang mungkin nggak ada gerinda, terus bagaimana mereka mengangkatnya. Artinya kita pernah mencapai sebuah peradaban yang cukup hebat. Dan ngomong soal kebudayaan, ya cagar budaya, benda-benda peninggalan itu kan tidak melulu ngomong soal masa lalu, tapi bagaimana kita bisa berefleksi tentang masa lalu bangsa kita, kemudian untuk bisa bertahan tidak hanya di dalam internal, tapi kan kita ini kan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Menemukan identitas kita sebagai bangsa Indonesia untuk dijadikan kekuatan, karena kita ini berbeda dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Jerman. Kalau kita mengejar teknologi ya sudah lewat sama Jerman sama Jepang ya. Kalau misalnya kita pakai pop-popan ini kalah karo Korea, kita punya kekuatan lain yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keanekaragaman kita itu mungkin nomor satu sedunia keanekaragaman budayanya ya, diversity-nya kayaknya nomor satu kalau nggak salah. Saya pernah lihat Hilmar Farid bicara itu
yang satu kedua disusul mungkin Brasil atau apa. Jadi ngomong kebudayaan bukan soal ngomong cagar budaya masa lalu tradisional klinik terus hanya berupa kesenian tari-tarian, enggak. Kebudayaan itu ya way of life, jalan hidup sebuah masyarakat. Kalau kita ngomong bangsa ya sebuah bangsa, jalan hidup, way of life. Percaya atau enggak, buka Cambridge Dictionary, mengartikan culture sebagai way of life. Kalau saya bilang bicara di mana-mana, kebudayaan ini hanya berantonim dengan nature. Coba ya, kalau kita lihat arti bahasa Inggrisnya, culture ya, iya, way of life, itu berantonim, berlawan kata dengan nature. Jadi untuk memahami kebudayaan paling gampang, nature itu kan sesuatu yang alamiah, yang tidak ada campur tangan manusia. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada campur tangan manusia, yang tidak alamiah, itu kebudayaan. Bukan hanya tari-tarian, lukisan, candi-candi, bukan. Tapi bahwa itu candi sebagai bukti peradaban masa lalu dan harus kita lestarikan, iya. Itu monumen. Ya, kita kan perlu punya monumen-monumen kan. Ya, sementara monumen-monumen ingatan sering kita lupakan. Lah candi ini kan yang abadi secara fisik. Bahkan candi-candi yang batu bata sudah pada roboh. Ada di Ngentak Ngaben tuh ada reruntuhan candi bata yang sekarang udah karuan. Kita juga masih mengumpulkan yang batu-batu gitu, batu-batu yang kayak candi asli itu, mengumpulkan di rumah mana kita kumpulkan. Ya itu, ya untuk generasi muda ya. Apa susahnya kalau merawat aja? Nah, tapi ketika kita merawat, ada sesuatu yang ingin kita capai untuk masa depan. Ya, merawat, kemudian kita paham betul kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas waktunya dan intinya mungkin dari saya cukup, teman-teman juga cukup. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Sing nek aku ngomong saru-saru di pinggir lah.